Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna hasil reses tahap 3 dan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka menengah daerah tahun anggaran 2021-2026. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono didampingi Wakil Ketua 1 Julius Heri Susanto dan Wakil Ketua 3 Muslim Ansori serta para anggota dewan lainnya dan Sekretaris DPRD beserta jajarannya. Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, Wakil Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Sekretaris Daerah Nirlan, jajaran Prokopimda, serta para kepala organisasi perangkat daerah setempat. Kepala perangkat dan mengucapkan puji dan syukur kita semua, terutama iman sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna hadirin serta santai yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian, dewan terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Yang Maha Esa. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah, rancangan peraturan dana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 dan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 3 tahun 2021. Atensi pada hari ini sebanyak 40 anggota dari 49 anggota dewan. 9 ada 2 yang kebetulan sakit, yaitu Bapak Agus Hamid, Bapak Kogi, dan Bapak Putri. Mudah-mudahan yang lain sehat dan berhasil. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Persetujuan dari seluruh anggota dewan yang terhormat. Apakah Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026 dapat kita setujui? Sekali lagi saya tanyakan, apakah Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026 dapat kita setujui? Namun sebelum saya tawarkan kepada seluruh anggota dewan yang terhormat, apakah laporan hasil reses akan dibacakan oleh masing-masing daerah pemilihan atau diserahkan secara tertulis? Saya ulang. Apakah laporan hasil reses akan dibacakan oleh masing-masing daerah pemilihan atau diserahkan secara tertulis? Terima kasih kepada peserta rapat paripurna yang telah menyetujui laporan reses untuk dibacakan, untuk disampaikan secara tertulis. Yang pertama, laporan reses anggota DPRD dari daerah pemilihan 1. Kepada anggota dewan yang mewakili, saya persilakan untuk menyampaikan laporannya.
Dalam kesempatannya, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk semakin memperketat protokol kesehatan di tengah lonjakan virus COVID-19 di Lampung Tengah saat ini. Sebelum Bupati memberikan sambutannya, terlebih dahulu Sekretaris Dewan Samsir Roli membacakan agenda surat masuk dan surat keluar, serta agenda sidang paripurna tentang hasil reses tahap ketiga dan persetujuan PRJMD tahun 2021-2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Gunung Sugi, 3 Agustus 2021, nomor 008-FPG-LP-LP-8 perihal perubahan komposisi Badan Musyawarah. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugi, dengan hormat, bersama ini kami, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Tengah, memberitahukan kepada Bapak berdasarkan hasil rapat fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Lampung Tengah Senin 2 Agustus 2021. Dengan ini kami menyampaikan perubahan komposisi Badan Musyawarah fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Lampung Tengah bahwa Saudara Kurismono sebelumnya sebagai anggota Badan Musyawarah telah meninggal dunia, maka digantikan oleh Saudara Agus Wandi. Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatiannya. Diucapkan terima kasih. Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Sekretaris Husnul Huda, Ketua Haji Umar, cap dan ditandatangani. Kemudian dilanjutkan dengan laporan Panitia Khusus Raperda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 yang disampaikan juru bicara Lambok Nainggolan bahwa RPJMD bagian dari pembangunan daerah, keuangan daerah, dan perangkat daerah untuk menopang pembangunan dan perekonomian Kabupaten Lampung Tengah. Usai penyampaian laporan Pansus RPJMD 2021-2026, selanjutnya rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung Tengah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 12 menyatakan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RT/RW, dan RPJMN. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, Pansus melihat bahwa rancangan Perda RPJMD Kabupaten Lampung Tengah yang disampaikan telah mencakup ruang lingkup yang digariskan dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM nasional. Namun terdapat beberapa catatan rekomendasi untuk ditindak lanjuti sebagai materi penyempurnaan Raperda tentang RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, setelah pembahasan Pansus, berharap ada sinkronisasi antara perencanaan daerah dengan isu-isu strategis yang dimunculkan oleh OPD dan anggota DPRD, di mana penjabarannya dalam RKPD dengan memperhatikan rencana tata ruang dan rencana wilayah atau RT/RW Kabupaten Lampung Tengah. Hasil pembahasan Pansus menyoroti hasil konsultasi publik pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah yang memunculkan isu pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD, di mana menurut Pansus RPJMD 11 isu pembangunan
yang dimunculkan harus diterjemahkan dalam program dan kegiatan secara skala prioritas, di mana pemerintah daerah Lampung Tengah dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai visi dan misi Bupati sebagai berikut. 1. Bidang kesehatan. Di bidang kesehatan agar dijadikan program dan kegiatan skala prioritas pada sarana dan prasarana serta pelayanan di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan rumah sakit daerah. 2. Bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana serta terpenuhinya pemerataan tenaga pendidikan dan tenaga pendidik. 3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah pada grafik tumbuh stabil di tahun 2017-2019 dengan kenaikan yang tidak signifikan. Akan tetapi di tahun 2020, di era pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi menjadi turun drastis. Dengan RPJMD ini diharapkan tahun 2021-2026 tumbuh stabil seperti tahun-tahun sebelumnya. B. Dampak pandemi COVID-19 mengakibatkan perekonomian daerah kita mengalami tekanan yang sangat tinggi. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang luar biasa untuk akselerasi pemulihan ekonomi masyarakat sehingga dunia usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah bisa kembali menggeliat. 4. Bidang pariwisata. Pada bidang pariwisata hingga tahun 2020, jumlah objek wisata alam yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ada 6 objek. Wisata alam buatan ada 4 objek dan wisata alam argo ada 2 objek. Di mana jumlah kunjungan wisata menurun akibat dampak dari kebijakan pemerintah untuk menutup sementara lokasi wisata karena pandemi COVID-19. Untuk meningkatkan pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah, diharapkan pemerintah daerah untuk langkah awal dapat menggratiskan biaya tiket masuk ke objek wisata sehingga menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar objek wisata. Selain itu diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat juga mengembangkan pariwisata non-alam. 5. Bidang infrastruktur. Bidang infrastruktur khususnya jalan, capaian kinerja pembangunan jaringan jalan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 sebagai berikut. Pembangunan jalan Kabupaten Lampung Tengah sepanjang 1.343,326 km dengan dalam kondisi baik sepanjang 313,995 km, dalam kondisi sedang sepanjang 517,719 km, dalam kondisi rusak ringan sepanjang 495,749 km, dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 15,863 km. Dengan kondisi tersebut, perlu program skala prioritas untuk kondisi jalan yang rusak berat. 6. Bidang penanggulangan bencana. Pada umumnya, bencana alam dan bencana sosial di Kabupaten Lampung Tengah dapat dikatakan bencana rutinitas. Maka diharapkan agar kesiapan pemerintah daerah melalui OPD terkait agar lebih cermat dalam menganalisis kegiatan-kegiatan dan pemerintah daerah dalam menyusun APBD supaya menganggarkan lebih besar lagi anggaran untuk penanggulangan bencana. 7. Bidang pertanian. Di bidang pertanian diharapkan arah kebijakan tahunan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menekankan pada program unggulan pertanian dan mewujudkan kedaulatan pangan. 8. Pansus memahami bahwa kondisi pandemi COVID-19 mengakibatkan pendapatan menurun.
Akan tetapi, untuk di tahun berikutnya, jika pandemi sudah berhasil dilewati, maka pendapatan harus disesuaikan dengan situasi dan regulasi yang berlaku. Demikian laporan Pansus RPJMD DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menawarkan kepada seluruh fraksi di DPRD Lampung Tengah apakah pandangan umum tersebut akan disampaikan langsung atau secara tertulis, dan seluruh fraksi sepakat untuk menyampaikan secara tertulis. Setelah penyerahan pandangan umum secara tertulis kepada pimpinan sidang, rapat paripurna dilanjutkan dengan tanggapan Bupati Lampung Tengah. Dalam tanggapannya, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menyampaikan sangat berterima kasih dan mengapresiasi Pansus Raperda RPJMD tahun 2021-2026 yang akhirnya selesai dan akan disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif. Musa Ahmad juga menjelaskan RPJMD di tahun 2021-2026 akan dipergunakan untuk infrastruktur, bidang kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana alam, pertanian, dan ketahanan pangan di Lampung Tengah. Misi ini akan menjadikan Lampung Tengah menjadi kabupaten terbaik di Provinsi Lampung dan menjadi kabupaten yang semakin berjaya. PRJMD ini juga menjadi pembangunan jangka menengah nasional. Atau disampaikan secara tertulis. Saya tanyakan sekali lagi, apakah pandangan umum akan dibacakan oleh masing-masing fraksi atau disampaikan secara tertulis? Terima kasih, saya sampaikan kepada peserta sidang yang telah menyetujui pandangan umum fraksi untuk dibacakan, untuk disampaikan secara tertulis. Yang pertama, saya persilakan dari fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang telah melakukan pembahasan Raperda Kabupaten Lampung Tengah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD
secara khusus saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada ketua dan anggota panitia khusus yang telah bekerja keras membahas raperda RPJMD Kota Lampung Tengah tahun 2021-2026. Selanjutnya, beberapa tanggapan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ketua Pansus Raperda RPJMD Kota Lampung Tengah tahun 2021-2026 dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, pengembangan pariwisata dan UMKM, infrastruktur, penanggulangan bencana pertanian dan peningkatan pendapatan asli daerah akan menjadi pertimbangan dan perhatian kami dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah. Secara umum hasil pembahasan yang berupa kritikan, saran dan rekomendasi kami nilai sangat positif karena dilandasi oleh niat yang tulus dan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Lampung Tengah, sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan yang berkualitas guna mencapai visi Lampung Tengah 2021-2026, yaitu mewujudkan rakyat Lampung Tengah berjaya. Visi tersebut dijabarkan dalam 5 misi, yaitu meningkatkan taraf kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial budaya masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas infrastruktur yang berbasis lingkungan guna efektivitas pergerakan manusia, barang dan jasa. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan produksi pertanian dan penguatan ketahanan pangan serta stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan. Lalu yang keempat, menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai serta kondusif guna meningkatkan investasi daerah. Kelima, meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan RPJMD Kota Lampung Tengah tahun 2021-2026 telah berpedoman pada kaidah penyusunan dan melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Selanjutnya, dokumen RPJMD Kota Lampung Tengah tahun 2021-2026 akan menjadi dasar bagi perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam menyusun rencana strategis atau renstra perangkat daerah tahun 2021-2026 yang kemudian akan menjadi panduan dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah RKPD pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan rencana kerja perangkat daerah pada setiap tahunnya. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menyusun RPJMD Kota Lampung Tengah tahun 2021-2026 diantaranya keselarasan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung 2019-2024. Penetapan target indikator makro pembangunan daerah, penetapan program prioritas pembangunan daerah, dan perkiraan ketersediaan anggaran serta situasi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Dalam menyusun perencanaan program perangkat daerah perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu penjabaran visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih berbasis permasalahan serta isu strategis daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal dan pembangunan berkualitas. Keempat, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026. Saya berharap dokumen RPJMD yang kita hasilkan merupakan dokumen yang berkualitas, partisipatif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan dalam mewujudkan Lampung Tengah berjaya. Semoga niat baik kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Karena bahasa sikap pun, baca bandiwat bahasa sikap saya kurang nujum di mentiupa bahag kalian puro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mintakan persetujuan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat. Apakah raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026 dapat kita setujui? Sekali lagi saya tanyakan, apakah
Iya, Serdina. Ini hasil aspirasi dari bawah, hasil reses. Mudah-mudahan bisa terakomodir dan dilaksanakan. Perlu kami sampaikan bahwa panitia khusus RPJMD dibentuk dengan keputusan DPRD Kabupaten Lampung Tengah nomor 14 tahun 2021 tanggal 26 Juli 2021 dan telah melaksanakan agenda pembahasan raperda RPJMD bersama dengan tim penyusun RPJMD Kabupaten Lampung Tengah. Setelah melalui tahapan tersebut, maka pada kesempatan ini dapat kami sampaikan laporan hasil pembahasan sebagai berikut. Pendahuluan. Berdasarkan pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJMN. RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah. Bupati menyampaikan rancangan perda tentang RPJMD ke DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah bupati terpilih dilantik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 12 menyatakan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, Pansus melihat bahwa rancangan perda RPJMD Kabupaten Lampung Tengah yang disampaikan telah mencapai tahun 2021-2026. Laporan hasil reses Kabupaten DPRD 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Usai penyampaian tanggapan Bupati Lampung Tengah, paripurna dilanjutkan dengan persetujuan yang dilakukan dengan penandatanganan yang dilakukan Ketua DPRD Lampung Tengah beserta Wakil DPRD setempat dan Bupati Lampung Tengah. Setelah penandatanganan persetujuan Raperda RPJMD tahun anggaran 2021-2026, rapat paripurna selesai dan ditutup oleh Ketua DPRD Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.